Katanya agama mengajarkan cinta kasih, tapi kenapa cinta dilarang kalau beda agama? Loh, emang siapa yang larang ya? Iya, siapa yang larang? Siapa yang larang? Beda yang ngelarang. Siapa yang larang? Ibu. Ya udah. Silakan Okta. Aku ya. Iyalah. Ya, aku pilih ini karena pengalaman pribadi sih. Pasti Baik. kan nih. Pasti. Katanya ngalami kabeh ya. Sedih ya. Iya, jadi aku cerita nggak apa-apa? Iyalah ya. Iya, nggak apa-apa. Makan nggak cerita. Kita mau fasilitasi. Kita Jadi- pendengar yang baik. Jadi sama sekarang udah jadi mantan. Sama mantanku yang kemarin tuh aku udah pacaran 8 tahun. 8 tahun. Sewindu, Pak. Sewindu. Wis kayak lagu Iwan Fals. Beda agama. Sebenarnya kita udah kayak ngobrolin ayo nikah, tapi karena orang tuaku konservatif, orang tuanya dia juga konservatif, terus ya udah bubar gitu aja. Sebenarnya kita udah tahu resiko dari awal pacaran, maksudnya resiko awal deket itu udah tahu sih, kayak ada tembok di depan kita tapi kita masih kan gak ada yang sama. Hutan-hutanan aku. Terus. kita tuh dari awal tuh udah tahu sebenarnya kayak di depan kita tuh ada tembok besar yang menghalangi, tapi tuh kita tuh tetap Coba maju terus gitu tuh loh. keren 8 tahun Gitu. Iya, itu salah kita juga sih dari awal, kayak ya udahlah pacaran dulu aja, nggak tahu nantinya bakal kayak gimana gitu tuh loh. Terus keterusan sampai 8 tahun, sampai kayak udah sejauh itu, tapi ya nyatanya ujung-ujungnya nggak jadi juga gitu tuh loh, karena cuma masalah agama aja. Karena kalau aku sama dia tuh waktu itu mikirnya ya udah kita tetap jalan masing-masing, tapi sekali lagi terus habis itu terus habis itu kita udah coba ngomong sama keluarga masing-masing. Aku ngomong sama bapak ibuku, tapi sebenarnya orang tua kita masing-masing tuh belum pernah saling ketemu gitu tuh loh. Tapi tuh keluargaku itu campur juga. Dulu bapakku muslim, keluarga pacarku juga ada yang Katolik. Pokoknya tuh keluarga kita tuh emang udah yang campur-campur gitu tuh lah. Nah itu, tapi ya balik lagi karena orang tua masing-masing konservatif, dan pokoknya tuh kalau dari orang tua aku tuh selalu ngancem, pokoknya tuh kalau misalnya kamu sampai jual imanmu gitu tuh, yang gitu tuh loh. Kayak kita nggak mau nganggap kamu jadi anak kita lagi kan. Ada pers tuh. Tuhan aja kamu campakkan apalagi. Ngapa lagi? Ya udah sih gitu sih kalau pengalamanku. Terus tapi kita pisahnya baik-baik, sampai sekarang masih kontak-kontakan. Ya sayang juga sih. Ya harus gitu Kenapa harus musuhan? Iya, Iya kan? Iya benar. Satu geng juga nggak apa-apa. Padahal dulu waktu aku masih kuliah, kalau suka ngeliatin temenku yang lain ada yang pacaran beda agama, terus habis itu putus kayak cuma bentar tuh, dia sama aku sama mantanku tuh kayak buat jadi bahan ejekan gitu tuh loh. Tapi nyatanya sekarang kita sendiri yang kayak gitu. Nah, itu udah. bukan gara-gara orang tua, itu gara-gara kamu ngejek. Oh gitu ya. Kualat. Walat. Gitu sih kalau dari aku. Aku juga pernah sih pacaran sama Katolik dulu kebetulan. Ya untungnya itu aku Katolik ini katoan cilik apa tuh? kembali. Kata balik. Penistaan ini. Apa? Yuk. Gojek sensornya. Ya dulu pernah sih. Pernah juga. Kamu yang mancing kau di sini aneh. Ngerti aku. Baru sedih kok aku. Tapi juga nggak berlangsung lama sih. Ya apa ya, kayak aku merasa justru karena cinta itu memberi batasan. Jadi Memberi batasan atau harus dibatasi? memberi batasan. Oke. Karena bukan dari kita, tapi dari cintanya. Cinta tuh mana sih nggak kelihatan? Tapi ya ini sih mungkin
kendala dari semua ini ya pasangan yang beda agama ya beda server itu pasti ada sih ketakutan entah kalau orang tua nggak restu gimana, entah kalau ini selalu ada ketakutan itu. Tapi ya kadang begonya itu juga diterobos gitu. Iya bener kan, kayak ya udahlah Tapi itu ntar juga- aja Ya bikin emosional lah. Tapi pasti masing-masing orang juga udah punya pertimbangan masing-masing soal menyikapi pasangan yang berbeda agama itu. Entah belajar, mungkin aku dulu sempat selalu ngantar ke gereja, entah dia selalu ngantar Jumatan yang itu jarang Enggak ya? banget terjadi. Jumatan lo diterki, Pak Ijo. Nganterin ke gereja pantas ya? Kenapa nggak pantas nganterin Jumatan? Mau nganterin sholat Iya. id. Soalnya kalau ngantar Jumatan, ujung-ujungnya ntar jajan bakso di depan. Nggak jadi Bawaan Jumatan. kawi. Ya tapi itu termasuk pengalaman yang apa ya? Yang Jumatan. Bikin deg-degan sih. Maksudnya ngadepin orang tua jadi apa ya? Selalu pikiran tuh. Makanya sekarang ya lempeng-lempeng ya. Tapi sebelumnya sekarang aku sempat naksir sama orang Kristen juga sih. Nggak boy, selera aku mesti gitu ya. Sama lu. Tapi aku sing saiki juga ora lo. kok sing saiki selera Gak aku banget menantang, walaupun gak mungil. menantang kalau yang sama ya kayak cewek kenapa suka sama bad boy? Bos, Ya karena lebih menantang. nanti ditinggal nanti. Enggak intinya. Aku seneng bad boy. Ya gimana? Lanjut. Bayo. Nanti aja aku terakhir. Ya Aku pembien, ngambilnya kok beda ya. pembien mas Renggo Katolik. Enggak, Pengalaman pantas dia. ini protesan. Pengalaman dia. Aku sih kok nganu ya pada serius ya kayak aku Enggak lah. ketika Aku enggak nggak maksudnya serius kok. ketika berarti kan pacaran 8 tahun berarti udah lama ya Udah lama, dari umur awal muda lah kuliah. gitu. ha. Berarti rata-rata orang ikrar pacaran itu tuh langsung segmennya serius gitu ya. Enggak juga sih kalau aku sih. Karena aku Makanya kalau waktu itu pacaran terabas misal terus. pacaran mau agama apa, mau orangnya berkulit apa atau apa ya Gas lah. pacaran aja gitu. Terakhir kayak gimana gitu nggak yang akunya sih nggak berharap yang sampai sejauh itu ya. Mau Wah. ntar ketemu ya udah Oke. ya udah gimana. Nah, terakhir baru kalau yang sama Mas Renggo tuh ya jujur dia ikrarnya nggak pacaran. Langsung Kita nikah. sama bukan langsung nikah yang kayak pacaran nggak? Langsung Ya enggak, ya apa nih tujuannya nih hubungan kita apa nih gitu. Pitching Tapi kan iklannya pacaran gitu, banyak kan langsung yang dramatis gitu. Langsung serius gitu ya. Oh. Berat banget. Tapi aku mikir mau nikah juga baru setahun ke belakang gitu tuh loh Mbak. Jadi waktu awal pacaran ya udah pacaran aja karena emang sama-sama suka ya udah jalan gitu tuh. Tapi sering main ke Enggak, rumah enggak. gitu juga. Oh iya, sering main ke rumah deh. 8 tahun pacaran. Makanya cuy Aku gila. nggak ngerasa. Paling lama berapa pacaran? Paling lama berapa pacaran? Kayaknya 8 tahun KPR udah lunas. Tergantung 15 tahun ya KPR. Oh, yang 15 tahun. 25. Ya sebentar lagi. Mobil udah dapat hampir 3 Pak. Kan 3 tahunan kan. 8 tahun. beda umur, beda pikiran sih ya. Kalau aku sih maksudnya ada beberapa peristiwa yang oke Okta sama pacarnya gitu kemudian nggak jadi. Terus ada temanku curhat gitu, bingung gitu. Ini tak lanjutin, tapi aku sih sebenarnya nggak peduli sama agama misalnya kayak gitu loh. Tapi orang tua gimana? Sementara setelah nikah kan nggak ada orang tua kayak gitu-gitu tuh. Ada juga yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi kemudian terus muncul sebenarnya agama tuh punya cinta atau enggak? Atau cinta itu punya agama atau enggak? Cuma ada 2 pertanyaan itu sih kalau aku atas peristiwa beda agama gitu. Coba Bapak. Coba dong. Aku pengen denger pendapatmu dong Yang agak lurus Ini lah, abot yang ini agak lurus soalnya. lah, yang agak Oke. lurus. Sebelumnya aku agak susah ini karena temanya jauh. Belum Dalam pernah arti ya, belum pernah. aku Belum ada. nggak pernah ada love interest yang beda agama atau lain keyakinan gitu. Ya. Tapi kalau masalah cinta sih menurut saya selagi cocok sama cocok dan masih satu spesies masih Gas. nggak apa-apa, maksudnya gas aja gitu. Poinan spesies sih paling penting sih. Tapi Satu jenis nggak? Jebul karo jaran. Ya kan kuwi ora.
Tapi kalau masalah cinta ya, di luar konteks cinta dalam hal kekasih, dalam arti cinta sesama manusia, itu baru lumayan deket sih temanya sama saya gitu. Keluarga saya itu agamis dan beberapa konservatif. Yang konservatif itu pernah waktu saya masih kecil banget. Segini. Jadi udah ingatannya samar-samar kan ya. Kecil banget kan. Terus. itu saya duduk sama kerabat saya. Terus ada tetangga yang non muslim, dia lewat terus dituding sama kerabat saya itu. Tuh, jangan jadi kayak itu. Kenapa? Ibadahnya cuma hari Minggu. Digituin. Saya masih kecil dan ya saya nggak bisa komentar dan sekaligus nggak bisa memahami sih. Untung belum bisa memahami hal tersebut. Dan di lingkungan saya itu dalam arti pertemanan dan teman-teman saya yang lain, maksudnya kan sekolah saya asrama, terus banyak kan teman dari luar daerah. Mereka cerita juga pengalaman waktu masih kecil juga, masih sekolah dasar, katanya sama geng-gengnya pernah ngelemparin salah satu rumah ibadah. Dan itu jadi semacam kebanggaan untuk anak-anak di usia segitu, kayak tuh aku udah Pandemi masjid itu. Baru masjid salah satu rumah gereja. ibadah gitu. Rumah ibadah non muslim ya mas. Oke. Lebih tepatnya. Iya. Ya aku tahu ini hal sensitif, makanya gimana ya kalau agama itu mengajarkan cinta kasih, emang pertanyaannya kenapa cinta itu dilarang beda agama? Bukan hanya kekasih yang mau berkomitmen, tapi manusia yang Antar manusia. yang sekedar hidup aja kok masa harus saling benci hanya karena Beda dong. Beda seragam. Beda seragam. Universaling juga malah. Demokrat nih pasti nih, Demokrat. Next. Udah nih. Siapa lagi? Oh, udah belum, Mas Rengko belum. Aku deh. Iya. Jadi tadi mengutip pengalamannya Mbak Okta karena saya juga menjalani Serius? Sudah apa udah sampai Sudah. Masa serius Sing kan? di- Wah, Okta harusnya jangan pertama tadi. Iya. masa toh? Terus Surabaya kuwi? Surabaya. Semangat ya Mas ya. Semangat Mas. Aku ora ngerti ya malah. Tak kira ya aman wae. 7 tahun. Neng. Tahun masih ya, masih setahun lagi lah ya. Nggak setahun lagi. sebelum puncaknya. Itu aku mengutip salah satu kalimat, salah satu Surat surat Al-Quran apa kabar? di Al-Taurat ya. Nah, ada satu kalimat yang cukup menguatkan sih. Jadi kalimat tersebut itu menyebutkan yang dipersatukan oleh Allah Tuh. tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ya, itu jadi Nah. kuat nikahan. Nah, itu yang menjadi bukan jadi patokan ya, yang jadi pegangan sih. Jadi nek misal Gusti kuwi nyiptake awake dhewe urip bareng, Kowe meh ngopo? kuwi meh ngopo meneh. Jadi kan apa ya sebenarnya ya itu tadi agama kan mengajarkan cinta kasih, tapi kenapa cinta dilarang kalau beda agama? Nah, sing larang sopo? Apakah tetangga mungkin atau Diri sendiri. nah Untuk pemahaman. ini kan kita nggak tahu jawabannya yang pasti ini bener ini salah, itu kan kita nggak tahu. Nah nanti yang bisa jalani yo bagaimana hati nurani sekarang gitu. Terus apa ya jawabannya yo pas di hari penentuan nanti. Kan kita diciptakan oleh Tuhan yang maha cinta ya, jadi kenapa kita harus membeda-bedakan gitu. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat. Semangat. Gila. Wah, Mas Rengko closingnya. Closing statement nih gitu. Yuk. Silakan. Apa nih kita mana ya? Ya karena aku malah melihat bahwa sebenarnya ya agama itu ya piye ya malah jadi ya harusnya kan nggak jadi batasan ya harusnya ya.
Cuman ya kan kalau kita hidup bermasyarakat kan sebenarnya yang berat kan ya itunya ya, maksudnya omongan tetangga lah gitu kan, terus kerabat yang kemudian mencibir lah gitu kan. Karena kan kalau misalnya sampai ke tahap yang lebih jauh seperti ceritanya Mbak Okta misalnya kan mau nikah gitu kan ya, itu kan sebenarnya kan ya dua keluarga ya, dua keluarga yang kemudian yang menikahnya nggak cuma 2 orang aja tapi 2 keluarga. Nah kadang omongan keluarga satu sama lain itu yang barangkali orang tua kita gitu ya yang mau misalnya mau menikah kuat gitu kan, tapi mungkin adiknya, pamannya atau apa itu kan, terus tetangga lain itu yang kemudian tidak kuat secara apa ya mental apa harus kayak gimana, itu kadang jadi ya wes lah cari yang sama aja gitu kan. Nah masih aman. kalau ada orang yang kuat kan juga sebenarnya nggak masalah kan, ada juga kan yang nikah beda agama yang sampai sekarang Tetap gitu tetap agamanya aja masing-masing. masih bisa bahagia dan beranak pinak dan kemudian menghargai pilihannya ya, sampai pilihannya kan kemudian ya nanti yang cowok ikut bapaknya, yang cewek ikut itunya kan, seperti itu. Itu sih Pak. Ya kalau aku lihat kayaknya lebih ke masyarakatnya ya mungkin ya, atau ya toh maksudnya bebannya itu loh kemudian nek meh dilanjutkan gitu loh. Nah, kenapa aku memandang ini menjadi hal yang biasa ya, hubungan antara beda agama itu menjadi hal biasa ya, karena aku dulu hidup di lingkungan yang seperti itu gitu Mas. Ya, karena aku kecil hidup di apa ya, kompleks apa mes karyawan lah. Nah itu ya macam-macam agamanya. Jadi suasana Lebaran sama Natal itu sama, pada rame nih. Nek Lebaran kita muter ujung, nek Natal yo wis gantian sama kami menghidangkan opor bareng ya kadang pas Natal. Makanya kenapa kehidupan beragama ini dulu benar-benar ayam tentrem yo, karena aku hidup di lingkungan seperti itu. Nah ini dikoreksi nih. Katanya agama mengajarkan cinta kasih, tapi kenapa tetangga melarang? Hukum komunal ya. Oh, kita ngono ya, Pak. Kita ngono iki. Yang komentar kan sebenarnya yang paling nyicir kan orang lain kan, Pak, bukan. Iya ya. Kadang salah satu dari kita yang nggak kuat kan gitu. Iya, kadang ya benar sih orang tuanya misalnya udah Oke. ya nggak apa-apa lah gitu, karena kita punya riwayat pindah-pindah agama kayak gitu, kemudian tetangga atau omnya atau Mengko anu lho. masuk ke sih mongkok. Oke, lumayan emosional ya. Simak episode spesial bersama Dongeng Kopi di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.